Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hidup yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk pembelaan Tuhan dalam hidup kami semua. Kami masih boleh beribadah saat ini, memuji Tuhan, dan sebentar mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Haleluya. Malam ini kita akan mendengar satu kebenaran firman Tuhan yang terkadang tidak dianggap sebagai satu kebutuhan, sehingga orang sering melalaikannya. Padahal setiap kita sangat membutuhkannya, ya. Malam ini kita mendengar firman Tuhan tentang fungsi seorang penasehat. Dalam firman Tuhan yang kita dengar sebentar, kita melihat bagaimana orang yang paling berhikmat di muka bumi pun tumbang karena dia mengabaikan nasihat, ya. Coba kita lihat saudara di dalam kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-13. 1 Raja-Raja pasal yang ke-13. Kita lihat dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 saya baca saudara, ya. 1 Raja-Raja 13 ayat 1 sampai 6, ya. Tuhan memberkati kita semua. Ayo yang di rumah juga ikut membaca, ya. Kita semua sini membaca sama-sama pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir daripada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib. Katanya, inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman bahwasanya mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu yang di atasnya. Demi Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mezbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, tangkaplah dia. Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejang, sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Mezbah itu pun pecahlah, sehingga abu yang di atasnya tercurah, sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu, dan berdoalah untukku, supaya tanganku dapat kembali. Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Peristiwa ini terjadi waktu sedang ibadah, tetapi ibadah yang salah, di mana raja pertama yang memerintah 10 suku, ya, sesudah Israel pecah dua suku, Yehuda dan suku Benjamin, dipimpin oleh Rehabeam anaknya Raja Salomo. Kemudian 10 suku yang lain dipimpin oleh raja pertama yang bernama Yerobeam. Nah, Yerobeam ini memimpin satu ibadah yang salah di hadapan Tuhan. Dia memimpin ibadah penyembahan patung lembu emas, sehingga Tuhan mengutus seorang abdi Allah yang berkata, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, dan seterusnya. Begitu Yerobeam mendengar apa yang disampaikan oleh abdi Allah ini saudara, dia memerintahkan supaya tangkap orang itu. Tetapi tangan Yerobeam tidak bisa ditarik kembali. Tangannya menjadi kaku. Ada satu situasi yang sangat menegangkan, dan akhirnya sesudah itu mezbah pecah saudara. Dan pada waktu dia minta supaya abdi Allah berdoa, maka tangannya kembali seperti biasa.
Ini cuma satu peristiwa kecil di balik dua raja sebelumnya. Raja pertama Salomo, ya, bukan pertama dari seluruhnya. Raja pertama dalam kisah ini adalah seorang manusia yang paling berhikmat di muka bumi. Paling berhikmat di muka bumi. Tetapi siapapun kita butuh nasihat. Presiden itu punya penasehat ekonomi, ada punya penasehat militer, ada punya lagi penasehat tentang banyak hal, saudara, ya, penasehat keamanan, macam-macam. Punya penasehat sebelum dia membuat satu keputusan penting, dia kumpul dengan para penasehatnya. Kita semua butuh nasihat. Tidak seorang pun di antara kita yang tahu segala-galanya. Mungkin dia pintar dalam ekonomi, tapi dia butuh nasihat dalam rumah tangga. Mungkin jago dalam rumah tangga, dalam berhubungan dengan istri, tapi dia butuh nasihat untuk membimbing anaknya. Kita butuh nasihat untuk bertetangga. Kita butuh nasihat untuk macam-macam. Kita butuh nasihat. Nah, Raja Salomo adalah orang paling berhikmat di muka bumi. Tapi satu waktu, dia pun tumbang. Sebenarnya kita semua ini punya penasehat. Resmi atau tidak resmi. Tetapi tergantung apakah penasihat itu penasihat yang baik atau nasihat yang jahat yang disampaikan. Nasihat yang membangun apa yang menghancurkan. Kita melihat Salomo di akhir hidupnya, dia mendapatkan masukan dari istrinya yang adalah penyembah-penyembah berhala. Akhirnya nasihat itu membawa Salomo menjauh daripada Tuhan. Kemudian Rehabeam anak Salomo. Pada waktu Yerobeam datang dengan orang Israel meminta keputusan dari dia. Rehabeam pertama kali meminta nasihat dari orang-orang tua yang dulunya menasehati Raja Salomo. Lalu penasihat-penasihat ini pun memberikan nasihat yang baik kepada Rehabeam. Tapi Rehabeam mengabaikannya. Dia panggil teman-temannya yang muda-muda untuk memberi nasihat. Dan teman-temannya memberi nasihat yang jahat kepada dia. Akhirnya Rehabeam juga hancur. Nah, sekarang Yerobeam, ya. Jadi Saul raja pertama, Daud raja kedua, Salomo raja ketiga. Sesudah itu Israel pecah. Yang dua suku dipimpin oleh anaknya Salomo, Rehabeam, itu suku Benyamin dan Yehuda. Yang 10 suku dipimpin oleh raja pertama yang bernama Yerobeam. Nah, peristiwa ini terjadi kepada Raja Jerobeam, di mana abdi Allah berkata, hai Mesbah, dan seterusnya. Dan akhirnya terjadilah kisah ini, saudara. Tapi khusus malam ini, kita mau melihat tentang sisi sang abdi Allah sendiri. Kita melihat bahwa kadang-kadang kita pun ada di posisi mereka. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-7, kemudian berbicaralah raja kepada abdi Allah itu, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkan badanmu. Sesudah itu aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu. Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Saudara, kadang-kadang kita ada dalam situasi kayak raja ini. Apa itu? Kita begitu idealis. Kita punya prinsip. Kita nggak mau digoyahkan oleh orang lain. Nah, waktu itu Raja Yerobeam menggoda abdi Allah ini. Abdi Allah, ayo singgah ke istana. Aku mau memberikan hadiah kepadamu. Aku mau memberikan hadiah, segarkan badanmu. Ku kasih makan enak, ku kasih jabatan, ku kasih pemberian-pemberian. Tapi abdi Allah ini bilang begini, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku nggak mau singgah. Terkadang kita ada dalam situasi yang sangat idealis. Kita punya prinsip yang hebat. Kita begitu gigih mempertahankan iman kita. Puji Tuhan, saudara. Tapi ternyata godaan seringkali datang lagi. Ujian kehidupan datang lagi. Masalah datang lagi. Ternyata kita nggak cuma satu kali butuh nasihat. Kita butuh nasihat ini secara melekat, berkesinambungan, saudara. Coba kita lihat dalam ayatnya yang ke-11. Di Betel diam seorang nabi tua, anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel.
Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja. Kemudian ayah mereka bertanya, dari mana, jalan manakah ia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan jalannya kepadanya, jalan yang diambil abdi Allah yang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, pelanai keledai bagiku. Mereka memelanai keledai baginya, lalu ia menunggunya, dan seterusnya. Ayat yang ke-15, katanya, kata abdi Allah, kata nabi yang tua itu kepada abdi Allah tadi, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Tapi jawab abdi Allah itu, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Coba lihat saudara, masih ada melekat prinsip dalam hati abdi Allah ini. Datang seorang nabi tua, punya ajakan yang sama seperti raja tadi. Ayo singgah ke rumah, makanlah, minumlah. Si abdi Allah bilang, aku tidak bisa singgah kepadamu, sebab Tuhan sudah kasih firman sama aku, sudah kasih perintah sama aku. Jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Lalu jawab nabi tua itu kepadanya, aku pun juga seorang nabi seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku, bawa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tapi nabi itu berbohong kepada abdi Allah ini. Kemudian abdi Allah ini kembali bersama-sama dengan nabi tua itu, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda, beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini. Walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan kamu makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu, dan seterusnya. Coba lihat saudara, nabi tua ini yang ngomong sama abdi Allah, aku juga abdi Allah seperti engkau, aku juga punya firman seperti engkau. Tadi sudah datang malaikat Tuhan samaku, bilang bla 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 bla. Nah, si abdi Allah menghormati nabi tua ini. Dia ikut nabi tua ini. Dia makan, dia minum di rumah nabi tua ini. Tiba-tiba datang firman Tuhan yang benar kepada nabi tua ini. Yang ngomong begini saudara, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan seterusnya, maka engkau akan binasa. Singkat cerita, ayat yang ke-24, orang itu, abdi Allah itu pergi, tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Apa kisah yang bisa kita ambil di sini, saudara? Puji Tuhan, saudara semua punya iman yang teguh. Puji Tuhan, kita berpegang pada firman Tuhan. Tapi dengar saudara, di dalam diri saudara dan saya masing-masing ada sosok nabi tua ini yang sering berbohong ini. Di dalam diri saya dan saudara secara rohani ada sosok nabi tua ini yang suka membohongi saudara, tapi kemudian suka menyakiti saudara. Siapakah dia itu? Dia adalah manusia lama kita, hidup lama kita, yang kadang-kadang kita kompromi sama dia. Kadang-kadang begitu pintar membujuk kita saudara untuk menjauh dari Tuhan. Begitu pintar membujuk kita untuk kecewa sama Tuhan. Begitu pintar membohong kita untuk tidak dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Dia begitu jagonya menggoda si abdi Allah ini, sehingga abdi Allah yang tadinya bisa menolak tawaran raja, akhirnya abdi Allah ini tunduk kepada saran si nabi tua ini. Di dalam dirimu dan diriku ada sosok itu, manusia lama kita, yang kadang-kadang memanggil-manggil, yang kadang-kadang membujuk-bujuk saudara untuk melenceng daripada firman Tuhan. Satu kisah yang sangat tragis. Dia mulai dengan keberhasilan yang luar biasa.
yang berani menunjuk raja, yang berani menolak tawaran raja, yang pegang prinsip begitu kuat. Dia tunduk kepada kebohongan seorang nabi tua. Saudara, hati-hati dengan manusia lama kita. Yang saat engkau punya masalah, dia sering berbicara supaya engkau ragu akan firman Tuhan. Saat engkau punya masalah, dia sering berbicara supaya engkau membenci saudaramu. Yang saat engkau sedang duduk diam, dia mengipas-ngipas, menceritakan kejelekan orang lain sehingga engkau tidak bisa mengampuni. Nabi tua itu ada pada diri kita masing-masing. Saudara, kita peganglah firman Tuhan. Pegang firman Tuhan dalam keadaan apapun. Pegang pada janji Tuhan dalam situasi apapun. Pegang janji Tuhan, ya. Hari ini saya mengalami satu kelemahan yang sangat luar biasa. Tadi sementara berdoa di tempat ini pagi-pagi, istri dan anak-anakku tidak tahu. Saya nggak bisa membaca, saudara. Huruf ini bergerak semua. Aku nggak bisa membaca. Aku nggak bisa berdiri begitu saya aku memegang sesuatu. Dan nabi tua itu, manusia lama, membisikkan, matilah kau. Matilah kau hari ini. Aku merasa tegang sekali di sini, saudara, ya. Tapi aku pegang firman Tuhan. Aku pegang janji Tuhan. Aku tidak mau nabi tua itu mengalahkan hidupku. Aku tidak mau ketakutan mengalahkan diriku. Pegang firman Tuhan. Pegang janji Tuhan. Amin, saudara. Tuhan tolong kita semua, ya. Jadi musuh terbesar kita itu ada di dalam diri kita. Manusia lama kita yang memanggil-manggil, untuk apa engkau percaya sama Tuhan? Untuk apa engkau setia? Untuk apa engkau beribadah? Untuk apa engkau memberi? Untuk apa? Untuk apa? Dia mengipas-ngipas, saudara. Dan semua kalimat adalah kebohongan, 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 kebohongan. Dan begitu kita terkapar jatuh, dia justru mempersalahkan diri kita. Pegang janji Tuhan. Pegang firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama. Belum pernah ada kasih di dunia. Say. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Setiap kita butuh penasehat. Siapapun kita, tak seorang pun yang tahu segala-galanya, yang cakap menghadapi seluruh masalah sendirian. Tiap kita butuh figur penasehat. Tapi hati-hatilah kepada nasihat jahat yang datang dari hidup lama kita,
bisikan-bisikan manusia lama yang memanggil-manggil untuk engkau meninggalkan jalan Tuhan, yang memanggil-manggil engkau untuk berbelok dari jalan Tuhan. Abdi Allah yang luar biasa ini akhirnya binasa, dicabik-cabik oleh singa. Mungkin sosok singa itu tak kelihatan, tapi banyak anak Tuhan yang hancur ditipu oleh si jahat karena kembali kepada hidup lama. Peganglah nasihat firman Tuhan, baca Alkitabmu, renungkan, minta hikmat Tuhan untuk memberikan pencerahan bagi saudara. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada doanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada doa. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada doanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Saudara, adakah engkau menghadapi masalah pelik saat ini? Dan engkau ada di persimpangan jalan. Engkau tidak tahu keputusan apa yang harus engkau ambil. Engkau ada di persimpangan jalan. Dan orang yang bisa berbicara kepadamu mungkin sangat terbatas. Mintalah nasihat Tuhan. Mintalah petunjuk Tuhan. Alkitab berkata, barang siapa yang kekurangan hikmat, biar dia berdoa meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya tanpa membangkit-bangkit kembali. Sambil bernyanyi satu kali lagi, saudara yang pegang Alkitab, taruh Alkitab di dadamu. Taruh Alkitab di dadamu sambil berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada doanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kita berdoa, Tuhan Yesus, Engkaulah penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Untuk setiap kami yang sedang menghadapi persoalan-persoalan, yang kami tidak tahu harus berbuat apa Tuhan. Ada menghadapi jalan-jalan yang buntu, ada yang hampir putus asa Tuhan, yang tidak mengerti apa yang harus diambil keputusannya Tuhan. Kami berdoa, jauhkan kami dari nabi-nabi tua, manusia lama, kedagingan kami, yang sering mencoba untuk mengambil alih hidup kami Tuhan, yang sering menggoda kami untuk meninggalkan jalan Tuhan, yang menggoda kami untuk kembali kepada manusia lama. Firman-Mu pada malam hari ini biarlah menjadi pelajaran bagi kami, agar kami tidak sekalipun untuk meninggalkan jalan-Mu. Biar kami terus berpegang pada firman Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, di senang atau susah, di saat diberkati atau berkekurangan, saat kami sedang tertawa atau menangis, biar kami tetap berpegang kepada firman Tuhan, kepada janji-janji Tuhan, kepada jalan-jalan-Mu. Yang menghadapi persoalan rumah tangga, suami dengan istri, orang tua dan anak, yang menghadapi masalah ekonomi, masalah usaha, pekerjaan, masalah teman hidup, sakit penyakit, menghadapi masalah pelayanan, menghadapi masalah pekerjaan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terangi hati kami dengan firman-Mu, dengan nasihat-nasihat-Mu, dengan jalan-jalan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat ibadah besok pagi, baik di pemulihan, baik di Judea Tuhan.
Hari kebangkitan Isa Al-Masih, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Engkau naik ke surga untuk mengutus Roh Kudus-Mu kepada orang yang percaya kepada Tuhan, mempersiapkan tempat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, persiapkanlah kami semua. Tolong kami Tuhan menghadapi jalan-jalan hidup kami. Berdoa kami buat pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh kabinet kerja, Panglima TNI Polri Tuhan, baik juga buat gugus terdepan pencegah COVID-19 Tuhan, buat para gubernur, bupati, wali kota, seluruh tim medis Tuhan, berkati mereka Tuhan, berkati juga warga Indonesia agar tidak mengeraskan hati sehingga akhirnya keadaan menjadi buruk Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Doa kami juga buat Bapak Johnson Sitorus, tenangkan hatinya Tuhan, agar dia sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Berdoa kami juga buat Kevin Setiawan Ginting. Berdoa kami buat Sanju Naidu, anak yang Engkau kasih dan berkati. Kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Boy Tamba, buat Ibu Siburian, buat kakak kami Deborah, dan buat umat-umat-Mu yang lain. Terima kasih Bapak yang baik, memberkati kehadiran kami semua, memberkati anak-anakku yang mengerjakan operator dan video ini Tuhan, bahkan Grace yang memainkan alat musik, memberkati saudara-saudaraku terkasih yang hadir malam hari ini. Biarlah berkat damai sejahtera Tuhan bersama dengan kami semua. Diberkati kita semua yang jauh dan dekat, yang menyaksikan tayangan ini dimanapun engkau berada. Biarlah jamahan Tuhan menjamah hidupmu, biarlah nasihat firman Tuhan melekat di hatimu, dan kita menolak nasihat hidup lama dari hidup kita yang lama. Kita mengangkat tangan kita. Kekasih dalam Tuhan Yesus, kita terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan Roh Kudus Allah bersama kita semua hari ini sampai Maranatha. Di nama Yesus kami berdoa. Kita katakan haleluya dan amin. Haleluya, amin. Saudara, mulai besok malam ada doa 10 malam yang teknis pelaksanaannya kita akan terima besok di Warta Jemaat. Dan minggu tanggal 31 apa tanggal 1 ya, minggu depan kita akan laksanakan baptisan air bagi saudara-saudara yang rindu dibaptis dengan air. Kita akan laksanakan baptisan air. Demikian, dan besok ada ibadah jam 8 di tempat ini dan jam 10 di GPD Pemulihan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.